Pemirsa Toba TV, sahabat pembangunan, kini kami hadir dengan Toba News bersama dengan saya Westi Siahaan. Kami akan menyajikan paket berita dari seputar Toba, perakiraan cuaca BMKG, dan paket berita dari tim VOA. Inilah informasi selengkapnya. Eliana Borumarpaung, warga desa Sibalimbingan, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba, membuka kelas belajar bersama secara gratis dengan anak sekolah lainnya. Berikut informasi selengkapnya. Senin 18 Mei 2020, Eliana Borumarpaung, warga desa Sibalimbingan, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba, membuka kelas belajar bersama secara gratis dengan anak sekolah lainnya. Berawal melihat pentingnya sebuah pendidikan, Eliana Borumarpaung mengambil inisiatif untuk memberi pengajaran bagi anak-anak sekolah yang saat ini diliburkan akibat dampak wabah virus corona. Eliana tergerak karena melihat adik kelas yang lebih banyak menghabiskan waktu bermain daripada belajar. Sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan akibat dampak wabah virus corona, Eliana merasa terpanggil untuk berbagi pengetahuan kepada adik kelasnya tanpa meminta imbalan. Timur dan tenggelam di barat. Pada gerak semu ini teramati karena bumi kita. Bermula dari 2 orang pelajar, kini Eliana mengajari 11 siswa-siswi adik kelasnya, mulai dari kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, 4, dan 6, serta kelas 1 SMP. Pendidikan itu kan Pak suatu yang harus dimiliki setiap orang supaya kita dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Supaya kita tidak kayak gini kan Pak, kayak orang tua kita bertani. Kemungkinan kita jangan bertani lagi Pak, harus lebih tinggi dari orang tua kita, dari derajat orang tua kita, supaya bisa mengangkat derajat orang tua kita gitu Pak, supaya enggak ketinggalan banyak Pak, dari pelajaran yang di sekolah yang kan gara virus itu kan Pak. Jadi orang ini kami nggak sekolah lagi Pak karena virus, jadi otomatis belajar di rumah lah Pak. Kalau belajar di rumah itu Pak nggak pasti Pak, karena kayak aku sendiri kan Pak, kalau ada niatku untuk belajar ya belajar, kalau enggak ya main-main gitu aja Pak. Oh iya. Kayak orang ini kan Pak seringan main-main di sini Pak. Berarti karena melihat mereka sering bermain daripada belajar, jadi ambil inisiatif untuk mengajari mereka. Ya Pak. Eliana sendiri bersekolah di SMA Negeri 1 Siantar Narumonda dan duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah atas. Dari Kecamatan Siantar Narumonda, Toba TV melaporkan. Yang dikembangkan pada seniman merupakan tari kreasi daerah. Namun demikian, tari kreasi tersebut masih mengacu pada tari daerah yang sudah ada sebelumnya. Soalnya pas kolang kaleng. Senin 18 Mei 2020, anggota DPR Republik Indonesia Partai Golkar Daerah Pilihan Sumatera II Insinyur Lamhot Sinaga memberikan bantuan APD untuk fasilitas kesehatan melalui gugus tugas COVID-19 Kabupaten Toba. Berikut informasi selengkapnya. Senin 18 Mei 2020, anggota DPR RI Partai Golkar Dapil Sumut II, Insinyur Lamhot Sinaga memberikan bantuan APD berupa peralatan medis ke gugus tugas COVID-19 Kabupaten Toba di posko gugus tugas COVID-19, tepatnya di Jalan Sutomo, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Bantuan APD melalui gugus Kabupaten Toba diberikan untuk fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Toba. Dari posko gugus Kabupaten Toba, Toba TV melaporkan. Pada tanggal 18 Mei 2020 diadakan rapat paripurna DPRD Toba tentang LKPJ tahun 2019. Berikut informasi selengkapnya. Senin 18 Mei 2020,
dilaksanakan rapat paripurna DPRD Toba tentang LKPJ tahun 2019. Dalam rapat ini dibahas tentang tanggapan Komisi A, B, dan C. Setelah pembacaan tanggapan tiap komisi, kemudian sidang paripurna diskors sampai Selasa. Dan dana desa yang dikerahkan kepada pengelola BUMDes dalam bentuk penyertaan modal. Namun dalam pengelolaan dana BUMDes tersebut tidak bisa diaudit oleh inspektorat dengan alasan bahwa dalam peraturan Bupati Toba Samosir tidak ada tercantum BUMDes dapat diawasi atau diaudit oleh inspektorat. Untuk itu disarankan agar pemerintah Kabupaten Toba Samosir dapat merevisi peraturan bupati tersebut sehingga inspektorat dapat mengawasi atau mengaudit BUMDes demi perbaikan pengelolaan BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Toba Samosir khususnya desa. B. Perangkat desa masih banyak kurang mengerti apa tugas dan fungsinya. Sementara dana untuk pembinaan di Dinas PID dan PA cukup banyak. Untuk itu kami sarankan kepada pemerintah Kabupaten Toba Samosir agar benar-benar memberikan pembinaan kepada perangkat desa dimaksud supaya dapat memahami dan melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dana pembinaan bermanfaat dan jangan sampai terjadi arahan habis binasa. C. Dalam pengelolaan dana desa masih ada kepala desa yang tersandung masalah hukum. Padahal khusus untuk pengelolaan dana desa tersebut sudah ada tenaga fasilitator untuk mendampingi baik tingkat kabupaten atau tenaga ahli, kecamatan, pendamping desa, pemberdayaan dan pendamping teknik infrastruktur dan desa, pendamping lokal desa. Apabila semua pihak dalam melaksanakan tugas dengan baik dan benar, maka hal tersebut di atas tidak akan terjadi. D. Dinas PND dan PA kurang cepat tanggap dalam penyelesaian masalah seperti di Desa Darmoda 2, di mana kepala desa dalam keadaan sakit tetapi PND dan PA tidak cepat atau tidak tanggap untuk menunjuk pelaksana tugas sehingga desa sebesar 400 juta untuk pembangunan desa tidak dapat dipergunakan untuk pembangunan desanya. Di samping itu, kepala desa Tangga Baru 1 Kecamatan Permasia tidak berada di desa selama 1 bulan. Mohon penjelasan. Dari kantor DPRD Toba, Toba TV melaporkan. Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan serahkan bantuan langsung tunai kepada 2.335 mahasiswa kurang mampu yang tidak mudik pulang kampung sebesar Rp200.000 per orang. Berikut informasi selengkapnya. Sampai sekarang ada 2.335 orang. Senin 18 Mei 2020. Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan didampingi asisten pemerintahan dan Kesra Parsauran Huta Galung serta Kepala Dinas Pendidikan Bontor Huta Soid menyerahkan bantuan langsung tunai kepada sebanyak 2.335 mahasiswa-mahasiswi asal Tapanuli Utara yang kurang mampu dan tidak mudik atau pulang kampung. Hal ini dilaksanakan tepatnya di Balai Data Kantor Bupati Kecamatan Tarutung. Bupati Tapanuli Utara menjelaskan fokus bantuan sembako yang diberikan kepada para warga yang paling terdampak perekonomiannya akibat wabah ini, antara lain para supir, pekerja lepas untuk pesta, pekerja salon, dan beberapa profesi lainnya. Maka bagi sembako, di mana tuh aka supir, para beca, kapal tonun leba, di mana yang non dan mungkin. Beberapa perwakilan orang tua mahasiswa menerima bantuan dan mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan langsung tunai yang telah diterima oleh warga. Begitu bangga, karena menurut saya pribadi, pemerintahlah tangan Tuhan yang terlihat buat kami rakyat-rakyat. Jadi sekali lagi Bapak Bupati, terima kasih. Walaupun kelihatannya jumlahnya 200.000, tapi itu sangat berarti. Tadi langsung saya foto sama anak yang ada di Bekasi. Mereka mengucapkan
kepada Bapak Bupati Tapanuli Utara, kami sebagai orang tua mahasiswa yang tidak pulang sampai sekarang karena atas pandemi Corona 19. Terima kasih atas bantuan Bapak Bupati Tapanuli Utara. Dari Tapanuli Utara, Toba TV melaporkan. Sampai sekarang ada Berikut kami sajikan perakiraan cuaca dalam minggu sepekan langsung dari BMKG. Horas, apa kabar Sobat BMKG? Semoga Sobat sehat selalu ya. Untuk menghindari penyebaran virus COVID-19, kami BMKG Selangit mengimbau Sobat sekalian untuk tetap tinggal di rumah. Jangan lupa pantau informasi kami melalui sosial media kami di rumah Anda. Baiklah Sobat BMKG, kami dari BMKG Selangit bersama saya Andres Sunasitonga akan memberikan informasi cuaca untuk 1 minggu depan di 5 kabupaten, diantaranya Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Hubang Sulutan, dan Kabupaten Simalungun. Berikut informasinya. Secara umum, suhu berkisar antara 15 sampai dengan 25 derajat Celcius dengan arah angin berasal dari selatan dan kecepatan 5 sampai dengan 20 knot. Untuk kelembaban utara berkisar antara 53 sampai dengan 100%. Untuk pagi hingga siang hari, cuaca pada umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun potensi hujan ringan diperkirakan terjadi pagi menjelang siang hari di sebagian besar wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan Toba. Untuk siang hingga sore hari, cuaca pada umumnya diperkirakan hujan sedang. Cuaca cerah diperkirakan terjadi pada siang menjelang sore hari di wilayah Kabupaten Samosir, Kecamatan Utara dan Lingkung. Untuk sore hingga malam hari, cuaca pada umumnya diperkirakan hujan sedang. Cuaca cerah berawan diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Simalungun. Sedangkan untuk malam hingga dini hari, cuaca pada umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Sobat BMKG, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba, terutama Kecamatan Balige, Lagu Boti, Porsea, dan Lumbanjulu, untuk tetap waspada pada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai dengan kilat dan petir yang berdampak longsor di wilayah daerah perbukitan dan lereng serta banjir di daerah dataran rendah dan potensi angin kencang yang dapat memicu terjadinya angin puting beliung pada malam hingga dini hari. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di perakiraan cuaca minggu depan. Horas, horas, horas. Pemirsa Toba TV, berita peristiwa internasional utama yang dikemas dengan analisis tajam dan terpercaya dari Washington DC. Berikut ini adalah berita dari liputan VOA. Maskapai penerbangan terpukul akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memukul sejumlah maskapai penerbangan Amerika Serikat meski pemerintah telah memberi bantuan finansial agar mereka tetap bisa menggaji karyawan. Bagi maskapai kecil bantuan itu cukup, tapi maskapai besar mungkin harus mengurangi karyawan pada akhir tahun. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOA. Ahli jantung ini memposting foto penerbangan United Airlines dengan penumpang penuh akhir pekan lalu, yang menunjukkan bahwa maskapai ini melonggarkan aturan jaga jarak fisik. Berkurangnya jumlah penerbangan akibat pandemi membuat maskapai besar seperti United terpaksa membuat perubahan drastis untuk mengurangi biaya. Ini berarti mengisi kursi setiap penerbangan sebanyak mungkin. This is the worst and most disruptive financial crisis that the aviation business has ever seen. We've reduced our schedule by 90%. Below what our previous plan was. So it's a dramatic reduction in our schedule. United Airlines diperkirakan menerima $5 miliar dana pemerintah lewat program dukungan penggajian berdasar Undang-Undang Bantuan Corona dan Penyelamatan Ekonomi atau CARES Act. Dari jumlah itu, lebih dari 3 miliar menjadi hibah langsung dan sisanya adalah pinjaman suku bunga rendah. Tapi dukungan pemerintah tidak bisa mencakup semua biaya penggajian dari bulan April hingga Oktober. By this fall,
our company is likely to be somewhat smaller than it is now. How much smaller is anybody's guess? We don't know exactly. That means fewer flights, a smaller schedule, and unfortunately, likely a smaller workforce for some period of time. Menurut CEO Frontier Airlines Barry Biffle, mereka akan mendapatkan $170 juta dalam bentuk hibah pemerintah, sehingga mungkin bisa mengatasi krisis ini. That goes directly to our employees through the end of September, and it'll cover a little over half of our payroll. It does not cover it all. So our total payroll will be over $300 million for that period. We are then eligible for the loan portion, which is about $30 million of the grant, and then we're also eligible for another loan in the loan itself, loan portion of the CARES Act, which is approximately $500 million. Maskapai penerbangan lain di seluruh dunia tidak seberuntung maskapai Amerika yang mendapat dana bantuan pemerintah. Seperti perusahaan penerbangan terbesar kedua di Amerika Latin, Avianca Holdings, yang harus mengajukan petisi untuk dinyatakan bangkrut setelah gagal memenuhi tenggat waktu pembayaran obligasi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Tak semua orang bisa bekerja dari rumah. Data Brookings Institution menunjukkan hanya sekitar 50% pekerjaan yang bisa sepenuhnya dilakukan dari rumah, meski menurut penelitian lain jumlahnya lebih tinggi. Ada sebagian warga tetap harus bekerja di luar rumah meski itu berbahaya bagi mereka. Berikut laporan Helmi Yohanes dari VOA. Tepuk tangan setiap malam terdengar di ratusan kota di seluruh dunia. Warga keluar untuk bertepuk tangan agar regu tanggap darurat, para dokter dan perawat dapat mendengar ucapan terima kasih atas jasa mereka melawan COVID-19. Tapi tim medis bukan satu-satunya yang harus berangkat ke tempat kerja setiap hari. Jutaan orang berpenghasilan rendah tetap harus mengantar paket, menjadi kasir, memperbaiki lift, dan banyak di antaranya tidak memiliki hak cuti atau cuti sakit. They're on the front lines in the sense that they have a lot of contact with other people, and therefore they may get sick themselves. They're increasing their own exposure as well as increasing the exposure to their family members. Menurut Departemen Tenaga Kerja Amerika, sekitar 50% lebih pekerja terampil dan berupah tinggi dapat bekerja dari rumah. Sementara pekerja industri jasa yang bisa bekerja dari rumah jumlahnya hanya 5%. There's a real demographic and income divide in the two groups. So the predominant numbers of people who have to go to work are the lower wage service employees in healthcare, in hospitality, in grocery and retail and warehouse, even in production processes like food production, which tends to be a lower wage, immigrant-dominated manufacturing industry. Tom Flores bekerja di sebuah supermarket di California. Sí me preocupa, pero primeramente pienso con Dios, cuídame, salgo de mi casa, tú cuídame en mi trabajo, en mi camino, pero hay la necesidad de venir. Banyak warga Amerika merasakan tekanan ini dan masih beruntung bisa tetap bekerja, mengingat ada 33 juta warga lain yang meminta tunjangan pengangguran hingga pekan pertama bulan Mei. Bahkan mereka yang memiliki pekerjaan juga tertekan. Sebuah penelitian belum lama ini mengungkapkan mayoritas pekerja Amerika harus berjuang untuk membayar tagihan tak terduga sebesar $400. We're living paycheck to paycheck, and without paychecks we're going to see people losing their homes. Pemerintah Amerika telah mengalokasikan $250 miliar untuk tambahan biaya tunjangan pengangguran selain memberikan bantuan langsung tunai hingga $1.200 bagi setiap warga pembayar pajak. Menurut pakar, kebijakan itu tepat waktu, tapi mungkin tidak cukup untuk warga yang tinggal di daerah perkotaan yang mahal. Kongres sedang berupaya untuk menyepakati paket stimulus ekonomi berikutnya untuk membantu warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Baik pemirsa Toba News, sekian informasi yang dapat kami sajikan. Saya Westi Siahaan dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.